Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai terkecil di antara kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan menyelamatkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini ayat 1. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 Kerajinan Raja Kami. Ayat yang pertama, tetapi sedia selamanya akan ada kesulaman untuk negeri yang tidak berhukum. Lanjut sebelah. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan dimuliakan jalan ke laut. Lewat. Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jalan. Amin. Keempat, setiap stok tentara yang berdarah-darah dan setiap juga yang berdarah akan menjadi umpan api. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lembab pembentak ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera dia akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Alamat Yesaya 60 ayat 1 dan 2, kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata menjadi atasmu. Alamat firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 8. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam dia ada hidup, itu adalah manusia. Ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.
ke-10, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang telah menerimanya diberikannya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakannya bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 15, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Yesus, jika tidak kepada Bapakku, jika tidak melalui aku. Orang gagal.